Oke Kak Aisyah, di sini aku minta waktunya sebentar. Aku mau nanya untuk memenuhi tugas Madura. Kalau dia tahu, aku dari prodi apa? Aku itu dari prodi sastra Inggris. Apa namanya? Aku minta waktunya bentar. Iya. Dan di sini aku mau nanya nih tentang peribahasa yang ada di Madura. Yang pertama itu ada peribahasa seperti ditendang, jaran atau kuda. Menurut Kak Aisyah sendiri sebagai orang Madura nih, itu artinya gimana sih? Dari peribahasa itu kalau dalam bahasa Maduranya itu adalah la ala si ketek jera. Ketek itu dalam artinya itu adalah tendang. Sedangkan jerenya sendiri itu yang dimaksudkan sebagai kuda. Maksudnya di sini itu maksud dari peribahasa ini sendiri itu sebenarnya orang-orang Madura itu berprinsip bahwa jika tidak lebih baik mengerjakan sesuatu daripada tidak mengerjakan apa-apa. Kan orang Madura itu terkenal sebagai orang yang ulet dalam bekerja ya. Iya, kerja keras. Kerja keras. Nah, itu merupakan utara atau artian dari bahasa ini sendiri. Ciri khas orang Madura itu sangat kerja keras. Iya. Selanjutnya nih, peribahasa yang kedua, tidak ada alas atau hutan yang tanpa macan. Kalau peribahasa itu sendiri dalam bahasa Maduranya itu adalah tada alas tak bermacam. Maksudnya itu tidak ada hutan yang tidak akan ada makannya. Begitu. Itu tuh maksudnya adalah di setiap tempat itu pasti ada orang yang menghormati. Nah, itu maksud dari peribahasa ini sendiri orang Madura itu pemikirannya di setiap tempat itu pasti ada satu orang yang pasti berbicara gitu. Jadi kita biasanya itu menghormati orang dari satu orang tersebut. Spesialis lah ya. Yang terakhir nih, peribahasa Madura tidak akan meminta bantuan mengangkat suatu ke tempat aku. Kak Aisyah gitu. Yang terakhir itu ada peribahasa ini dalam bahasa Maduranya ya, itu tak minta cuma itu bisa diartikan sebagai mengangkat sesuatu ke atas kepala. Itu peribahasa ini bisa diartikan sebagai tidak orang-orang Madura itu berprinsip kalau kita itu tidak mengharapkan untuk mendapatkan bantuan dari orang. Ya. Jadi di sini orang Madura itu ingin mereka tuh kan ulet ya. Jadi mereka itu berprinsip kalau kita tuh bisa melakukan sendiri. Sendiri ya sendiri aja gitu. Mungkin itu aja yang bisa aku tanyain ke Kak Aisyah. Terima kasih buat waktunya ya Kak. Iya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Sera Tarigan, prodi sastra Inggris. Jadi di sini saya minta waktu ibunya sebentar untuk memenuhi tugas saya. Ya. Sebelumnya kalau boleh tahu nama ibunya siapa? Nur Aini Asalnya dari mana? dari Sumedang, Madura. Asli Madura berarti Asli ya? Madura, tapi bagian timur kita. Bagian timur. Madura Timur. Ya. Di sini saya mau nanya sama ibu nih, Ya. menurut ibu sendiri terkait dengan Ca-Oca atau peribahasa Madura Ya. tentang nih atong pese, majer pese, atong Pese, nyabe, tang pese, majer pese, batang nyabu, majer nyabu. Memang itu peribahasanya orang Madura begitu, tapi saya nggak setuju itu. Kalau utang uang, ya salah kita bayar uang. Banyak kan sekarang bank syariah, BF, apa kan bayar uang, ya kan. Nah, tapi kalau utang nyawa itu udah nggak ada kan. Kalau menurut aku nggak ada utang nyawa. Kalau itu terjadi apa itu ya pertengkaran atau apa, itu kan berarti kecelakaan ya. Nah,
Terus ada yang salah, ada yang benar. Menurut saya itu lebih baik, kan negara hukum kita. Ada hukum kan yang mau menangani itu. Jadi ndak usah bayar-bayar kayak gitu. Nyawa ndak usah utang nyawa. Ndak ada itu utang nyawa. Menurut aku loh di Sumeneb kayak gitu ya. Tapi berarti ini zaman dulunya gitu ya. Maksudnya kalau dulu kayak gini sistemnya. Kalau dulu kayak gitu. Kalau dulu iya, kalau bukan dulu juga. Kalau di bagian Madura bagian ini Sampang, Bangkalan, Barat. Kita kan baru-baru ini federasi. kan ada itu carok, si carok itu. Nah, itu kan kayak gitu. Oh, tergantung daerahnya berarti. Tapi Iya. tergantung daerahnya. Kalau menurut bagian aku di sana enggak pakai begitu. Enggak pakai ini, enggak pakai apa itu. Enggak sering tukaran, enggak sering ya. Kalau di Sumber itu ya. Nah, selanjutnya nih, Iya. kaitannya dengan tradisi dan cara hidup masyarakat Madura Ya. gimana menurut Ibu? Tentang Kalau tradisinya itu bagus, ya. Persaudaranya kental. Kalau kita ada apa-apa, ada selamatan, itu kumpul semua. Itu orang Madura itu. selanjutnya, Bu. Iya. Menurut Ibu, peribahasa tadi dengan karakter masyarakat Madura gimana? Karakternya dia itu ada yang lembut, ada yang kasar, ada yang keras, gitu kan? Tergantung orangnya. Iya. Tapi dari menurut bicaranya aja sudah ketahuan lah. Ini orang Sumeneb, ini orang Bangkalan, ini orang Sampang, itu. Bahasanya juga berarti beda. Lain juga ya, lain juga. Kita agak halus di sana. Oh, di Sumeneb. Iya, agak halus. Jadi perbagian daerah itu beda-beda. gitu? Iya, beda-beda. Tradisinya juga beda. Tradisinya kalau kekeluarganya itu tradisinya sama sih tradisinya, tapi kalau yang itu lain, yang tata cara ini pikirannya dia tuh lain. Kalau tradisinya sama. Mungkin itu aja Bu Iya, yang bisa iya, iya. aku tanyakan. Terima kasih ya Bu. Ya ya, sama-sama. Mbak, perkenalkan sebelumnya nama saya Lela. Nah, saya dari Prodi Sastra Inggris ingin tanya-tanya seputar tentang peribahasa Madura. Kalau boleh tahu Mbaknya namanya siapa? Ilmiah. Ilmiah dari Prodi apa? Dari Prodi Hukum Bisnis Syariah. Oh, HBS ya. Angkatan? Angkatan 20. Oh ya. Di sini saya mau nanya nih tentang peribahasa Madura yang contohnya yang menjadi tugasnya kerjakan, yang menjadi tempatnya tempati. Nah, kalau menurut Mbak Mia sendiri itu maksudnya gimana sebagai orang Madura? Lakonin, kenengin ya. Jadi kalau di Madura kan ada ya lakoni, kenengi itu maksudnya kalau di Madura itu jarang yang mau ikut campur masalah orang gitu. Jadi apa yang jadi tempatnya itu ditempati. Yang harus dikerjakan itu ya Kerjaan sendiri ya. kerjaan sendiri. Jadi nggak ikut campur urusan masalah orang orang. lain. Kalau punya masalah itu pasti Selesaikan juga, dimusyawarahkan. dimusyawarahkan terus diselesaikannya sendiri juga Iya, tanpa melibatkan orang lain. Terus Cuma keluarga. jarang ikut-ikut masalah orang juga. Tuh. Oh. Nah, menurut Mbak Mia sendiri dari sebagai masyarakat Madura nih tentang peribahasa tersebut dengan tradisi dan cara hidup masyarakat Madura itu gimana? Saling berkaitan atau Saling berkaitan. berarti rata-rata masyarakat Madura seperti itu atau di daerah atau Kalau di daerahku gitu, ya Mbak Mia dari dari Krakow, Bangkalan. Oh, Bangkalan. Oh, dari Bangkalan seperti itu budayanya. Iya. Nah, selanjutnya nih, menurut Mbak Mia dari peribahasa itu sama nggak dengan karakter masyarakat Maduranya itu sendiri? Tergantung dari orangnya sih kalau kataku ya. Oh, tergantung orangnya. Kadang kan ada orang yang Tergantungnya masing-masing pribadinya aja gitu ya. Kalau misalnya dia ini mungkin karakternya seperti itu. Terus yang terakhir nih, peribahasanya itu sering nggak sih dikaitkan dengan sudut pandang, tradisi dan karakter masyarakat Madura? iya, Berarti saling bersamaan banget gitu ya. Setiap peribahasa yang ada itu emang dari orang Madura sendiri gitu. Dan rata-rata seperti itu. Nah, mungkin itu aja Mbak Mia, terima kasih untuk waktunya. Oke, sebelumnya saya minta waktunya sebentar untuk wawancara sebagai pemenuhan tugas saya. Kalau boleh tahu Mbaknya namanya siapa dan dari prodi mana?
Makruha daripada dihukum. Kayak Mbak Makruha, saya mau tanya-tanya sedikit ya tentang Madura. Nah, menurut Mbak Makruha nih pemahamannya sebagai masyarakat Madura terkait dengan Oca-Oca atau peribahasa Madura. Sebagai contoh nih, Autang peste, majer peste. Nah, itu menurut Mbak Makruha gimana? Autang peste, majer peste. Ini, kamu nih anggap punya utang ya sama saya. Punya utang ke saya. Terus ya kamu tuh harus punya utang uang. Ya kamu tuh harus bayarnya uang ke saya. Gitu. Terus di sini juga ada autang nyabe, majer nyabe. Ini maksudnya hutang nyawa, bayar nyawa. Kayak anggap nih, kayak seperti carok ya. Nah, anggap saudara saya tuh dicarok gitu. Nah, terus carok kan. Terus saudara saya anggap nih saudara saya tuh mati. Enggak ya? Mati ya. Anggap ya, pokoknya orang lain lah mati. Umpamanya, ya. Ya, mati. Nah, terus dia harus bayarnya tuh ya mati juga. Orang yang nyarokin itu ya nanti mati, harus dibayar mati juga. Nyawa Bukan sama kayak- nyawa. Iya, sama nyawa juga. Oh. Terus